Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 101, siapa yang telah memberi perintah kepada tentara perkasa surgawi untuk menyerang? Ini adalah pertanyaan yang telah direnungkan Su Chen selama beberapa hari terakhir. Selama beberapa ribu tahun benteng emas mengalir telah ada, mereka jarang mengirimkan ekspedisi penyerangan. Tanggung jawab utama mereka adalah bertahan, tetapi jika mereka menyerang, strategi utamanya adalah melakukan serangan balik dengan kekuatan besar dalam upaya merebut kembali tanah yang hilang, bukan untuk mengirimkan satu batalion pun untuk berperang. Meski begitu, persis seperti itulah cabang tentara yang bertanggung jawab untuk bertahan melawan ras ganas dikirim ke daratan Harvey. Tidak peduli bagaimana Su Chen memikirkannya, itu aneh. Inilah mengapa dia datang mencari Xiao Feinan. Itu bukan untuk meminta bala bantuan melainkan untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Xiao Feinan terdiam sesaat ketika dia dihadapkan dengan pertanyaan Su Chen. Setelah sekian lama, dia berkata, Wakil Komandan Lin Wenjun yang mengusulkannya, dan Komandan Kepala setuju. Wakil Komandan Lin Wenjun, Su Chen tertegun. Bukankah Jenderal Long Po-jun adalah Wakil Komandan pasukan ganas pemusnah? Long Po-jun adalah orang luar biasa lainnya. Dia, seperti Su Chen, tidak memiliki garis keturunan. Long Po-jun telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya tanpa garis keturunan. Selama ujian regionalnya, dia muncul entah dari mana dan menyapu lantai bersama peserta lainnya, mendapatkan tempat nomor 1. Ini karena ketika dia menyerang, petak besar asap hitam akan terbang kemana-mana dan menutupi langit, membuatnya mendapat julukan Matahari Hitam, menyebarkan namanya jauh dan luas di negara Longsang. Tidak lama kemudian, dia masuk ke Hidden Dragon Institute dan terus mengalahkan setiap lawan yang menantangnya. Dia tampak tak terkalahkan, dan dia dengan cepat lulus dari Hidden Dragon Institute di atas kelasnya. Hasil dan penghargaan yang dia kumpulkan bahkan lebih mengesankan daripada Su Chen. Lagi pula, Su Chen hanya mencapai peringkat kelima dalam ujian wilayah 3 gunung, dan dia tidak memiliki peringkat yang luar biasa selama berada di Hidden Dragon Institute. Dia hanya menunjukkan kecemerlangannya sebentar selama ekspedisi ke reruntuhan air emas. Namun, kecerdasannya dan bukan kekuatan kasarnya yang memungkinkannya muncul sebagai pemenang. Setelah meninggalkan Institut Naga Tersembunyi, Long Po-jun telah mendaftar di ketentaraan dan melanjutkan jalan kejayaannya sebagai seseorang tanpa garis keturunan. Dia memimpin tentaranya dalam serangan sukses yang tak terhitung jumlahnya melawan ras ganas. Meskipun pasukannya bertempur tanpa bantuan tembok tinggi, dia berhasil berkali-kali, bahkan Long Po-jun, bagaimanapun, hanya bisa memenangkan pertempuran. Setelah mengalahkan musuh, dia akan mengejar mereka sekitar 100 km sebelum mundur. Dia belum pernah melakukan sesuatu seperti menyusup jauh ke dalam wilayah musuh sebelumnya. Saat dihadapkan pada pertanyaan Su Chen, Xiao Feinan menghela nafas lagi. 2 tahun lalu, Wakil Komandan Long disergap saat dia mengejar ras ganas dan setelah itu menghilang. Tak lama setelah itu, Wakil Komandan Lin ini mengambil alih posisinya di pasukan ganas pemusnahan. Lin Wenjun, nama belakangnya adalah Lin. Su Chen mengerutkan kening. Duan Jiangsan berkata, Yang Mulia, Putra Mahkota. Su Chen tertegun, putra mahkota pengawas angkatan darat. Dia segera mengerti, 7 kerajaan memiliki tradisi menunjuk putra mahkota mereka sebagai pengawas angkatan darat untuk mengajari mereka cara terbaik melindungi perbatasan. Namun, seorang pengawas angkatan darat tidak memiliki otoritas yang sebenarnya, hanya kemampuan untuk memberikan saran. Namun, situasi saat ini cukup unik. Mantan wakil komandan telah menghilang dalam penyergapan, dan putra mahkota telah berubah dari pengawas angkatan darat menjadi wakil komandan. Meskipun statusnya sedikit lebih rendah, otoritas sebenarnya telah meningkat pesat. Penjelasan Duan Jiangsan telah memberi Su Chen gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Su Feinan menghela nafas lagi. Putra mahkota diangkat menjadi wakil komandan adalah sesuatu yang cukup banyak dikritik, mustahil untuk menghindari serangan tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil yang cepat dan memadamkan gumaman. Jadi dia mengirim tentara kekuatan surgawi untuk menyerang Kastil Leguha. Dia tidak pernah menganggap bahwa ada alasan mengapa Kastil Leguha menjadi benteng garis depan melawan benteng emas mengalir. Apakah dia pikir itu akan mudah untuk dijatuhkan? Dan apakah dia tidak memikirkan bagaimana cara menjaga kastil setelah merebutnya? Su Chen berkata dengan dingin. Su Feinan menjawab, tentu saja kami memikirkannya. Namun, pertahanan Kastil Leguha dan jumlah tentara yang mereka tempatkan di sana jauh lebih rendah dari kita. Ketika Anda memperhitungkan kekalahan dan hilangnya moral suku Serigala Merah, mereka mungkin tidak akan mampu mempertahankannya. Wakil komandan memutuskan rencana penyergapan yang, secara teori, seharusnya tidak terlalu sulit, bahkan kita mungkin tidak menganggap rencana ini mustahil. Su Chen berkata dengan dingin,
Mengambil kastil Leguha mungkin tidak sesulit itu karena ras ganas tidak akan mampu menahan serangan kita. Selama ribuan tahun, ras ganas telah menyerang dan negara longsang dalam pertahanan. Mereka tidak takut kita keluar, mereka takut kita tidak akan keluar sama sekali. Tentu saja mereka tidak akan menempatkan banyak pasukan di benteng Leguha. Jika kita menyerang mereka di sana, kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka, karena bertahan di tempat semacam itu berkali-kali lebih sulit daripada bertahan dari benteng emas mengalir. Su Feinan mengangguk. Kamu benar sekali, kami tidak berencana mempertahankan kastil terlalu lama. Kami hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk menjarahnya. Kami hanya ingin memegangnya untuk sementara dan tidak pernah berniat untuk menahannya untuk waktu yang lama. Rencana itu tampak sepenuhnya masuk akal. Su Chen mendengus, semua rencana bencana tampaknya cukup bagus sebelum benar-benar kacau. Itu benar, desa Su Feinan sambil meletakkan tangannya di dahinya. Kami juga tidak menyangka bahwa begitu kami menguasai kastil Leguha, suku kadal kerikil tiba-tiba muncul entah dari mana. Mereka mungkin sedang menyergap, hanya menunggu tentara perkasa surgawi merebut kastil Leguha. Tentara kekuatan surgawi bertempur dengan sengit hanya untuk melarikan diri dari kastil, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka telah berenang tepat ke jaring nelayan. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Pengaturan suku kadal kerikil menyergap sepanjang jalan kembali ke benteng emas mengalir. Tentara kekuatan surgawi tidak bisa berbuat apa-apa selain menyebar ke kedalaman dataran, nyaris lolos dari pengepungan. Namun, mereka juga dipaksa masuk jauh ke dalam wilayah musuh dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri sekarang. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi mereka yang sebenarnya saat ini. Lalu bagaimana dengan Yang Mulia, Putra Mahkota, bagaimana dengan Wakil Komandan Lin? Su Chen bertanya. Dia, Su Feinan tertawa dingin. Dia berpikir bahwa kecerdasannya tidak tertandingi dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia begitu percaya diri, tapi begitu masalah muncul dia langsung panik. Dia adalah orang yang menolak mengizinkan satu prajurit pun keluar dari benteng emas mengalir untuk memperkuat mereka. Bahkan komandan tidak bisa menimpanya, dia putra mahkota, kata Su Feinan dalam-dalam. Su Chen telah mendengar beberapa hal tentang putra mahkota ini. Dia sebenarnya bukan orang bodoh total dan memiliki beberapa kecerdasan, dan beberapa dari eksploitasinya telah membuat gelombang kecil. Namun, seorang idiot sebenarnya tidak terlalu menakutkan karena mereka mudah ditipu. Mereka juga biasanya tidak memiliki banyak ambisi. Individu yang paling menakutkan adalah seseorang yang memiliki kecerdasan tetapi percaya diri mereka jauh lebih pintar dari yang sebenarnya serta memiliki banyak ambisi. Orang seperti ini sangat mungkin melebih-lebihkan kemampuannya. Ketika Anda memperhitungkan statusnya yang tinggi dan ambisinya yang kuat, dia biasanya membuat sedikit kesalahan. Tetapi kesalahan apapun yang dia lakukan akan menjadi bencana besar. Lin Wenjun terlalu fokus untuk membuktikan dirinya. Inilah alasan mengapa dia buru-buru mendesak pasukan kekuatan surgawi untuk menyerang, lalu meringkuk di garis depan dan tidak berani bertanggung jawab atas tindakannya. Karena itu, dia telah mengumumkan kepada dunia luar bahwa tentara kekuatan surgawi telah mengambil tindakan atas kemauannya sendiri. Orang ini dan caranya melakukan sesuatu sangat tercela. Namun, tidak pasti bahwa dia adalah satu-satunya orang yang membuat keputusan ini. Apakah ada seseorang di belakang layar yang mencoba dan menyakiti si Kai Huang masih belum diketahui. Su Chen tidak tahu, tetapi setelah mengetahui bahwa Lin Wenjun adalah sumber dari semua ini, dia sekarang memiliki arah yang pasti untuk tindakannya. Adapun saat ini, tujuan utamanya masih menyelamatkan tentara kekuatan surgawi. Saat dia memikirkan hal-hal ini, Su Chen berkata kepada Su Feinan, selain mencari tahu siapa orang yang memberi perintah, saya masih harus melakukan transaksi dengan Jenderal Su. Jenderal Su, apakah Anda tertarik? Bab 102, dua tentara dengan senang hati berdebat satu sama lain di lubang pasir. Salah satu dari dua tentara itu bertubuh tinggi sedangkan yang satunya cukup pendek. Jelas bahwa prajurit yang lebih pendek bukanlah lawan dari prajurit yang lebih tinggi, dan dia dipukul mundur berulang kali. Saat sepertinya dia akan tersingkir dari ring, gelang di tubuhnya tiba-tiba mulai bersinar. Selanjutnya, prajurit yang lebih pendek tiba-tiba meledak dengan ledakan energi yang kuat saat dia melepaskan pukulan. Prajurit yang lebih tinggi segera dikirim terbang. Prajurit yang lebih tinggi sangat marah dan ingin melakukan serangan balik, tetapi prajurit yang lebih pendek memanfaatkan momen itu untuk melompat ke depan, melepaskan serangan secepat kilat. Pukulan demi pukulan mencegah prajurit yang lebih tinggi bahkan untuk bergerak. Saat gelang di sekitar lengan dan kakinya mulai bersinar lebih terang, kecepatan prajurit yang lebih pendek meningkat, begitu pula kekuatannya, memuncak menjadi pukulan terakhir yang membuat prajurit yang lebih tinggi terbang. Para penonton pecah menjadi keriuhan, jelas terkejut melihat kekuatan tentara yang lebih pendek itu. Ketika Su Feinan melihat ini, dia bergumam dengan suara rendah, memang, itu tato totemik ras ganas. Ada beberapa perbedaan, kata Su Chen. Saya menggunakan beberapa metode lain untuk meningkatkan kekuatannya.
itu menggunakan energi asal dan energi fisik untuk mengaktifkan dirinya sendiri, sehingga memanfaatkan sepenuhnya keuntungan yang kita miliki sebagai manusia. Prajurit yang lebih pendek jelas menggunakan totem hemolitik Suchen. Dibandingkan dengan sebelumnya, totem hemolitik tidak memiliki perubahan besar, tetapi ada beberapa perbaikan pada beberapa detail kecil, luas permukaan tato berkurang, dan beberapa tato juga disederhanakan. Lebih penting lagi, cahaya dan suara yang dihasilkan saat menggunakan teknik ini juga meningkat. Setiap kali diaktifkan, totem hemolitik akan bersinar dengan tato rumit di area yang sesuai, memberikan tampilan yang cukup keren. Barang bagus harus memiliki kemasan yang baik. Setelah mendapatkan pengalaman di Clear River City dan Swallow River City, metode evaluasi Suchen untuk masalahnya menjadi lebih menyeluruh. Efek mencolok ketika prajurit yang lebih pendek menggunakan totem hemolitik menjadi lebih mengejutkan. Para pejabat pemerintah pasti akan menyukainya ketika mereka melihatnya. Memang, para petugas yang berdiri di samping sepertinya mendiskusikan hal-hal satu sama lain sebelum seseorang bertanya, berapa biaya untuk membuat satu tato ini? Tidak banyak, satu saja adalah 700 batu asal, tetapi masing-masing totem memiliki beberapa perbedaan kecil. Hanya 700 batu asal, semua orang tercengang. 700 batu asal untuk peningkatan kekuatan sebesar itu terlalu murah. Iya, tapi ada satu kekurangannya. Setelah Anda menuliskannya, tidak ada cara untuk menghapusnya, dan kekuatannya tidak dapat meningkat saat seseorang menjadi lebih kuat. Kekuatannya terbatas, jadi hanya efektif pada kultivator tingkat rendah. Setelah Anda mencapai alam pembukaan yang, itu tidak akan berguna lagi, kata Suchen, dan proses tato juga sangat menyakitkan. Itu bukan masalah, kata salah satu petugas segera, kamu dapat menggunakan jurus khusus untuk meningkatkan kekuatan atau kecepatan seseorang, dan bahkan kultivator alam pembuka yang suka menggunakan keterampilan itu. Pilar utama kekuatan pasukan kita adalah kultivator yang opening dan alam mendidih darah. Selama kelompok individu ini menjadi lebih kuat, seluruh pasukan kita akan menjadi lebih kuat. Anda juga dapat menambahkan keterampilan yang meningkatkan tingkat pertahanan dan pemulihan seseorang, kata petugas lainnya, kamu tidak akan pernah memiliki terlalu banyak jurus pertahanan atau pemulihan. Kamu dapat menggunakannya untuk menuliskan beberapa jurus yang kuat yang memiliki jumlah prasyarat yang relatif lebih besar yang diperlukan untuk menggunakannya. Kamu bisa menggunakannya untuk menuliskan jurus dan menggabungkannya. Salah satu keuntungan dari totem hemolitik adalah tidak hanya banyak pengguna yang dapat mengontrol beberapa jurus yang sama, tetapi juga tidak ada penundaan saat Anda menggunakannya. Kamu dapat membuat jurus bersama yang meningkatkan efek yang dimiliki jurus dan memperkuat seluruh kelompok kultivator yang lebih lemah. Tidak hanya berguna untuk secara drastis mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga dapat melengkapi kekurangan seseorang. Ada beberapa sarjana Ki asal yang tidak akan memiliki cara untuk menggunakan jurus tertentu sejak lahir, tetapi totem hemolitik dapat mengisinya. Petugas ini berbicara satu sama lain. Mereka benar-benar layak menjadi veteran, mengingat seberapa cepat mereka dapat menunjukkan dengan tepat poin-poin khusus dari teknik kultivasi, kelebihannya, dan bagaimana teknik itu dapat digunakan secara kontekstual. Meskipun memiliki kelemahan karena tidak dapat tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu, para petugas ini segera mengesampingkannya, alih-alih berfokus pada cara terbaik untuk menggunakannya dan mengapa itu ada. Adapun fakta bahwa tato itu akan menyakitkan, bahkan tidak perlu disebutkan. Apa prajurit yang bahkan tidak bisa menahan rasa sakit, bahkan, bisa digunakan untuk mengetahui siapa yang lembut dan siapa yang tangguh. Jika semuanya berjalan sesuai rencana mereka, totem hemolitik akan sangat berguna bagi mereka. Seseorang bertanya langsung, teknik ini sangat luar biasa, berapa banyak yang Anda rencanakan untuk menjualnya? Suchen menjawab, 3.000 batu asal, 30 juta, baik, tidak tunggu, apakah Anda mengatakan 3.000? Petugas itu tertegun. Iya, 3.000 batu asal, kata Suchen sambil mengangguk dengan tegas. Mengapa semurah itu? Su Feinan bertanya. Suchen menjawab, karena saya juga berencana menjualnya kepada orang lain. Kamu tidak bisa, salah satu petugas memukul meja dan berdiri. Ini akan menjadi alat penting bagi kerajaan. Dengan itu, pasukan kita akan menjadi lebih kuat. Jadi bagaimana Anda bisa menjualnya kepada sembarang orang? Kita seharusnya menjadi satu-satunya yang mengendalikannya. Suchen berkata, saya lebih suka itu menjadi alat penting untuk digunakan semua manusia. Sesuatu yang dapat melindungi semua orang dan meningkatkan kekuatan semua orang, bukan hanya kekuatan tentara pembasmi ganas. Iya, benteng emas mengalir memang membutuhkannya untuk bertahan melawan ras ganas, tetapi negara Liaoye membutuhkannya untuk bertahan melawan ras berbulu, negara Cloudwind membutuhkannya untuk bertahan melawan ras binatang, dan negeri burung hantu membutuhkannya untuk bertahan melawan ras roh. Ada terlalu banyak orang yang membutuhkannya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Meskipun 7 kerajaan telah terpecah,
Mereka terus-menerus berada di bawah tekanan musuh yang kuat dan bersatu di bawah bendera yang sama. 7 kerajaan bersatu dalam upaya bersama dan jarang berperang satu sama lain, setidaknya di permukaan. Ketika Su Chen mengatakan ini dengan sangat benar, tidak ada yang tahu bagaimana menanggapinya. Su Feinan menghela nafas dalam-dalam, aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan memiliki ambisi sebesar itu. Ambisi saya selalu besar, kata Su Chen tanpa kepura-puraan. Tapi melakukan ini juga akan mendukung musuh kita, kan? Semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin sulit untuk dirahasiakan, kata salah satu petugas. Segera setelah teknik ini jatuh ke tangan lawan kita, maka kita akan kehilangan keunggulan kita. Su Chen mengangguk, itu benar, tapi tidak ada yang namanya rahasia yang bertahan selamanya. Yang terpenting, tidak sembarang orang bisa menggunakan teknik ini. Ras ganas memiliki tato totemik mereka sendiri, dan karena totem hemolitik bergantung pada energi asal, mereka tidak akan dapat menggunakannya, jadi tidak masalah bahkan jika mereka mendapatkannya. Ras roh tidak memiliki tubuh fisik, jadi itu juga tidak berguna bagi mereka. Ras berbulu dapat menggunakannya, tetapi tubuh fisik mereka lemah dan mereka kesulitan menahan rasa sakit, sehingga kebanyakan dari mereka tidak akan menggunakannya. Satu-satunya orang yang mungkin dapat menggunakannya adalah ras laut, tetapi semua orang juga mengetahui situasi ras laut. Jika kita memberikannya kepada mereka, semua orang harus lebih nyaman. Kita juga tidak memiliki konflik nyata dengan mereka, karena permusuhan kita hanya karena apa yang terjadi selama dinasti ilahi termasyur. Jika itu aku lebih suka menyerahkan totem hemolitik ke ras laut untuk mencoba dan memuluskan hubungan antara dua ras kita. Satu hal yang dikatakan Su Chen benar sekali. Bagaimana bisa menjualnya ke satu pembeli dibandingkan dengan harga menjualnya ke banyak orang? Su Chen sangat memahami daya beli sekelompok besar orang setelah mengalaminya sendiri beberapa kali. Begitu Su Chen selesai berbicara, para petugas mulai berbicara satu sama lain. Orang-orang berkerumun dalam diskusi yang intens, beberapa mengangguk, sementara yang lain menggelengkan kepala. Akhirnya, seorang petugas berkata, kami tidak dapat membuat keputusan atas nama petinggi, tetapi kata-kata Anda masuk akal. Kami akan menyampaikan apa yang telah Anda katakan. Namun, kami masih berharap Anda dapat mempertimbangkan kembali pendirian Anda. Benteng emas yang mengalir bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Su Chen menggelengkan kepalanya, ini bukan tentang uang. Ini tentang kebangkitan ras manusia menjadi mulia. Pokok pembicaraan terbesar dari totem hemolitik adalah bahwa itu sangat murah dan akan memperkuat lebih dari satu orang. Itu akan memperkuat semua manusia. Jika hanya bisa digunakan oleh benteng Femas mengalir, itu akan menjadi kesia-siaan yang sangat besar, dan jika itu hanya didistribusikan di dalam negara longsang, itu pada akhirnya akan menyebar begitu orang mengetahuinya. Saya lebih suka menjualnya sendiri daripada membiarkan seseorang mengambil untung dari kerja keras saya. Bab 103, meskipun mereka masih berusaha membujuknya, Su Chen sudah harga mati dalam keputusannya. Semua orang akhirnya menyerah setelah semua usaha mereka sia-sia. Meskipun mereka tidak dapat memonopoli teknik rahasia, peningkatan kekuatan yang diberikannya sangat nyata, dan itu benar-benar akan menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, semua orang sangat menghormati Su Chen. Ketika Su Chen menyebutkan bahwa dia ingin membeli beberapa senjata militer, semua orang setuju untuk membuat pengecualian dan membiarkannya. Senjata militer sangat tidak biasa, mereka mungkin tidak meningkatkan kekuatan individu seseorang secara langsung, tetapi mereka sangat berguna dalam pertarungan skala besar. Karena Su Chen akan pergi mencari si Kai Huang, tidak mungkin dia menyimpan terlalu banyak, dan bahkan setelah pembelian ini, dia masih perlu mengumpulkan lebih banyak sumber daya secara strategis. Setelah beberapa negosiasi, dompet Su Chen menjadi lebih tebal, dan jumlah cincin asal yang dia miliki meningkat lagi. Dia sudah membeli terlalu banyak barang, dan satu cincin asal tidak mungkin menampung semuanya. Pada saat yang sama, gelombang besar mulai bergejolak melalui alam mimpi lagi. Itu karena nama yang sangat familiar itu, Cloudbed. Setelah beberapa tahun radio benar-benar hening, namanya sekali lagi muncul di daftar teratas di Hall of Knowledge. Di bawah kata-kata totem hemolitik, adalah rekaman pertempuran dari dua tentara yang sama yang telah bertempur sebelumnya. Saat lingkaran cahaya menyala di tubuh prajurit pendek itu, kekuatannya tiba-tiba melonjak. Setiap orang yang melihat rekaman itu sangat bersemangat, dan biaya produksi yang rendah juga mengejutkan mereka. Tanpa pertanyaan, dunia mimpi dilemparkan ke dalam kekacauan sekali lagi. Pada titik ini, Cloudbed sudah cukup terkenal di dunia mimpi. Meskipun dia tidak melakukan banyak gerakan, dunia mimpi selalu aktif setiap kali dia melakukannya. Totem hemolitik, ini jelas merupakan teknik tato totemik rahasia ras ganas. Dia hanya membajak mereka pada saat ini. Beberapa orang yang mengira mereka pintar membuat komentar seperti ini dengan menghina. Kamu tidak tahu apa-apa. Teknik rahasia ras ganas menghabiskan energi fisik.
sementara yang satu ini membakar energi asal. Ini jelas telah diperbaiki agar lebih cocok untuk manusia. Sebagian besar pembeli lebih pintar. Itu memiliki efek terbesar pada seniman bela diri biasa dan dapat meningkatkan kekuatan mereka berkali-kali lipat. Itu dapat menggandakan kekuatan kultivator alam gambar Ki dan sedikit memperkuat kultivator alam mendidih darah. Tetapi itu tidak akan sangat berguna bagi orang-orang di alam pembukaan yang orang-orang dengan cepat mengidentifikasi batas totem hemolitik. Ini bagus untuk pertempuran skala besar, itu dapat meningkatkan kekuatan orang dengan basis kultivasi yang lebih rendah. Itu juga bisa melengkapi kelemahan seseorang, sama seperti perwira tentara ganas pemusnahan. Konsumen cerdas yang tak terhitung jumlahnya segera menunjukkan keunggulan totem hemolitik, serta nilainya. Dibandingkan sebelumnya, totem hemolitik sekarang dihargai sedikit lebih tinggi. Tepatnya, harganya 1000 batu asal persalinan. Totem hemolitik bukanlah teknik tanpa garis keturunan, jadi kepentingannya tidak sebesar itu. Tetapi karena alasan inilah Su Chen merasa nyaman meminta harga yang sedikit lebih normal. Ini akan memastikan bahwa dia akan mendapat untung lebih dari sebelumnya. Meskipun harga 1000 batu asal tidak rendah, itu bukanlah harga yang tidak terjangkau. Secara khusus, karena totem hemolitik sangat bagus untuk pertempuran kelompok, sebagian besar organisasi tidak akan ragu untuk menghabiskan 1000 batu asal untuk itu, karena itu hanya setetes air untuk mereka. Selain pasukan 7 kerajaan, ada banyak klan, sekte, dan orang-orang berkuasa yang memiliki kekuatan sendiri. Selain itu, tidak seperti kebanyakan individu, yang akan mencoba menabung sebanyak mungkin, organisasi seringkali tidak terlalu peduli dengan pengeluaran kecil. Dapatkah Anda bayangkan jika Gu Xuannian lari ke 3 klan lainnya dan meminta mereka untuk membuat salinan dari totem hemolitik untuk dia gunakan pada bawahannya? Karena itu, meskipun totem hemolitik mahal, harga yang diminta tidak terlalu tinggi sedikit pun. Ada ratusan ribu klan bangsawan garis keturunan yang tersebar di seluruh umat manusia, dan mereka semua pada dasarnya memiliki bawahan sendiri. Selain itu, kultivator alam penarik Ki dan alam mendidih darah biasanya membentuk fondasi kekuatan klan atau organisasi, yang berarti bahwa hampir setiap klan akan mendapat manfaat besar dari totem hemolitik. Ketika seseorang menambahkan dalam berbagai individu dan sekte, penjualan totem hemolitik kemungkinan besar tidak akan lebih rendah dari teknik untuk mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan. Selain itu, Cloudbed telah membangun reputasi yang hebat, dan tidak ada yang curiga padanya. Dengan demikian, hanya dalam satu hari, 100.000 eksemplar totem hemolitik terjual. Hari-hari berikutnya, meski permintaan menurun menyebabkan penjualan menurun, total penjualan dengan cepat mencapai lebih dari 300.000. Ini menyiratkan bahwa siapapun dengan sedikit pengaruh telah membeli teknik rahasia totem hemolitik, dan setidaknya 100.000 orang telah membelinya. Totem hemolitik dengan cepat menyebar seperti orang gila di antara seluruh umat manusia, dan prestise Cloudbed meroket sekali lagi. Banyak orang menebak siapa Cloudbed sebenarnya, tapi kali ini rahasianya jauh lebih sulit untuk disimpan. Alasannya adalah benteng emas mengalir. Mendemonstrasikan totem hemolitik di benteng emas yang mengalir telah mengungkapkan identitas asli Su Chen kepada semua orang. Terlalu banyak orang yang sudah tahu bahwa Su Chen adalah pencipta totem hemolitik, dan ketika totem hemolitik muncul di dunia mimpi, orang-orang di Flowing Gold Fort segera menyadari bahwa Su Chen adalah Cloudbed. Mereka juga akhirnya menyadari bahwa Cloudbed, yang telah mengembangkan 2 teknik untuk menerobos ke alam kultivasi yang lebih tinggi tanpa garis keturunan, juga merupakan Su Chen. Benteng emas mengalir segera meledak dengan keributan. Semua orang membicarakannya, semakin banyak orang yang mengetahui sesuatu, semakin sulit untuk merahasiakannya, sehingga berita bahwa Su Chen adalah Cloudbed mulai menyebar semakin cepat di dalam dunia mimpi. Kebanyakan orang mendengar nama Su Chen untuk pertama kalinya. Siapa Su Chen? Orang macam apa dia? Kenapa dia melakukan hal seperti ini? Di balik jawaban untuk masing-masing pertanyaan ini ada lebih banyak lagi pertanyaan. Banyak orang ingin mengetahui rahasia di balik latar belakang Cloudbed. Segala macam legenda tentang asal-usul Su Chen mulai menyebar. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius dari daerah tertentu dan dia telah melakukan keajaiban sejak lahir. Studi, budaya, kultivasi, dan seni bela dirinya semuanya luar biasa. Yang lain mengatakan bahwa dia adalah keturunan dari klan bangsawan garis keturunan yang besar dan diberkati dengan bakat bawaan yang tinggi dan pemahaman tentang alam. Itulah sebabnya dia dapat mencapai keajaiban ini. Kelompok lain percaya bahwa dia adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan di hutan belantara dan dibesarkan oleh serigala. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia sebenarnya dari ras Arcana, karena mereka memahami banyak rahasia alam dan telah menemukan ribuan teknik yang berguna. Itulah satu-satunya penjelasan logis untuk pencapaiannya.
Yang lain lagi mengatakan bahwa dia berasal dari ras yang berbeda dan datang untuk mendistribusikan semua teknik rahasia ini untuk memancing orang agar tersesat, karena mewariskan garis keturunan adalah satu-satunya jalan yang benar untuk diambil manusia. Tentu saja, semua teori ini hanyalah fitnah dan taktik kotor. Mungkin ada lebih dari beberapa orang yang tidak menyukai Su Chen. Segala macam rumor dan legenda mulai menyebar tentang Su Chen. Tentu saja, beberapa orang juga mengatakan bahwa Su Chen berasal dari wilayah Tiga Gunung, dengan latar belakang keluarga yang sederhana, dan bahwa dia buta selama beberapa tahun dan lulus dari Institut Naga Tersembunyi. Namun, cerita-cerita ini dengan cepat tenggelam oleh semua omong kosong. Dibandingkan dengan semua rumor yang dibesar-besarkan, cerita asal-usul ini terlalu umum dan sederhana, karena tidak memiliki keseruan dan keadaan yang aneh dan membingungkan. Meskipun itu yang paling dekat dengan kebenaran, tidak ada gunanya menyebarkannya dan tidak ada yang memperhatikannya, jadi tidak ada yang menyebarkannya. Kebenaran dengan demikian terkubur di bawah gunung fantasi. Itu juga bagus, paling tidak, Su Chen tidak ingin terlalu banyak orang memperhatikannya. Namun, bagi orang yang memiliki hati, mencari tahu kebenaran tidaklah terlalu sulit. Beberapa orang telah menemukannya, bahkan ada beberapa yang mengirimkan penghubung untuk menghubunginya. Ada orang yang mencoba mengikatnya, mengancamnya, atau bahkan membunuhnya secara langsung. Tapi tidak peduli apa tujuan mereka akan kecewa. Ini karena tidak lama setelah dia melepaskan totem hemolitik, Su Chen memulai perjalanannya ke dataran Harvey. Bab 104, setelah meninggalkan benteng emas mengalir dan menyeberangi sungai Goldwater, seseorang akan tiba di dataran Harvey. Ras ganas telah mendirikan kemah di sini pada awalnya, mereka telah diserang dari semua sisi sejak awal, dan batas teritorial mereka terus berubah. Dengan demikian, kepemilikan Harvey Plains sering berpindah tangan. Saat ini, dataran Harvey bukan lagi area inti dari wilayah ras ganas. Sebaliknya, itu terletak di wilayah selatan negara besi dan darah. Setelah melewati dataran Harvey adalah Permafrost Wastelands, Blood Wastelands, hutan Halma, Black Flatlands, dan banyak fitur dan area geografis lainnya, seperti yang tersirat dari namanya. Meskipun sebagian besar tempat ini cukup besar, mereka juga cukup tandus. Dulu ketika dinasti ilahi besar menaklukkan ras ganas berulang kali, ras ganas yang tangguh mengandalkan fisik mereka yang kuat untuk melintasi dataran, tanah terlantar, dan hutan, membayar harga yang luar biasa untuk memusnahkan berbagai ras di sekitar mereka. Sebelum akhirnya tiba di Black Flatlands yang relatif subur, mereka telah mendirikan kemah di sana dan memulihkan diri sebelum melakukan serangan balik. Banyak darah tertumpah di sepanjang jalan ini, dan mayat-mayat menumpuk di kedua sisinya seperti gunung. Jalan itu masih ada sampai sekarang. Itu disebut Jalan Bramble kuno dan mewakili semangat tegas dan keberanian ras ganas, melalui perjalanan sulit mereka dari Harvey Plains sampai ke Black Flatlands. Ada banyak tempat tinggal dan kota yang berbaris di jalan yang terdiri dari berbagai suku ras ganas. Mereka seperti mutiara yang tersebar sembarangan di seluruh dataran. Karena kelompok individu ras ganas ini tinggal sangat dekat dengan perbatasan, mereka selalu waspada, dan bahkan semua rakyat jelata cukup berbakat dalam pertempuran. Setiap individu ras ganas menjadi seorang prajurit ketika mereka menghunus pedang mereka. Mereka adalah garda depan yang bertahan melawan serangan manusia, dan mereka juga umpan garis depan ras ganas. Berbeda dengan manusia, yang dengan tegas mempertahankan posisi mereka dengan para ahli, ras ganas telah menempatkan semua rakyat jelata mereka di tempat ini, menjadikan mereka umpan dan perangkap tikus. Dengan demikian, dataran Harvey adalah tempat yang sangat kejam. Jika ada pasukan manusia yang masuk ke dataran, itu akan segera berubah menjadi rawa individu ras ganas, menjerat dan menelan penyerbu manusia. Ini adalah cara unik untuk mempertahankan diri yang telah dipilih oleh ras ganas. Puri Leguha adalah titik kontrol penting dalam rawa ini. Itu terletak di dekat Danau Duncla di dataran dan merupakan kota terbesar dalam jarak ratusan kilometer ke segala arah. Penampakannya cukup sepi dan liar. Siapa yang tahu bagaimana ia berhasil menyembunyikan pasukan besar suku Kadal Kerikil dan melancarkan penyergapan terhadap tentara kekuatan surgawi. Sungguh situasi yang luar biasa, karena pertempuran ini terjadi hampir 4 tahun yang lalu. Pada saat Su Chen tiba, Kastil Leguha pada dasarnya telah kembali ke keadaan semula. Dindingnya, yang terbuat dari tanah liat merah, pendek dan sederhana, dan gerbang depan terlihat seperti bisa dirobohkan dengan sekali tekan. Namun, parit di depan tembok dan tato yang terlihat di tembok kota menunjukkan bahwa kota itu memiliki beberapa kemampuan pertahanan tersembunyi. Jelas, ras ganas juga tahu cara menyembunyikan sesuatu. Dengan memanfaatkan zat asal pengubah bentuk, Su Chen telah mengubah dirinya menjadi individu ras ganas. Dia sekarang memiliki tubuh yang berotot dan gading yang tebal, dan kapak perang besar tersandang di punggungnya. Ini adalah sesuatu yang dia temukan di antara gudang benteng emas yang mengalir dan pernah menjadi milik Jenderal ras ganas yang kejam.
Puri Leguha tidak sulit untuk dimasuki. Pada saat ini, teknik penyamaran relatif jarang, dan tidak banyak orang yang memiliki kemampuan untuk melihat melalui penyamaran juga. Su Chen dengan mudah menyusup ke kastil Leguha. Beberapa mayat digantung di atas gerbang depan, mereka jelas milik pasukan manusia. Su Chen merasa sedikit lebih lega ketika dia tidak melihat segunung mayat dimanapun. Itu adalah sesuatu yang disukai oleh ras ganas, menumpuk semua kerangka musuh mereka ke gunung untuk efek kejut. Seperti yang dikatakan Xiao Feinan kepadanya, tentara kekuatan surgawi telah berhasil melarikan diri dan berlari lebih dalam ke dataran. Saat ini, dia perlu mencari tahu ke arah mana tentara kekuatan surgawi telah melarikan diri. Itu tidak akan sulit untuk diketahui, yang dia butuhkan untuk mencari tahu adalah kemana tujuan ras ganas. Secara alami, tempat terbaik untuk mendapatkan informasi adalah kedai anggur. Dan ada kedai anggur di tengah Leguha yang disebut kedai merah. Su Chen membawa mayat serigala besar yang telah diburunya sepanjang jalan menuju kedai anggur. Di sekelilingnya ada orang-orang ras ganas yang minum dan saling berteriak, tidak ada yang memberinya perhatian khusus. Su Chen berjalan ke pelayan bar dan melemparkannya ke depannya, bertanya, "Katakan padaku berapa banyak bon token yang berharga." Batu asal adalah bentuk mata uang umum. Tetapi Su Chen berpura-pura menjadi pemburu ras ganas, jadi lebih baik dia menggunakan mata uang lokal. Syukurlah, karena instruksi Institut Naga tersembunyi, Su Chen dapat berbicara bahasa ras ganas dengan cukup lancar dan mengetahui banyak kebiasaan sosial mereka. Penjaga bar membalik mayat serigala itu dan memeriksanya, 50. Su Chen mengangkat bahu, itu agak rendah, tapi apapun, beri aku anggur. Penjaga bar menuangkan secangkir anggur untuknya. Tidak diketahui apa yang telah difermentasi untuk menghasilkan anggur. Karena aromanya sangat berdarah, anggur itu memang sesuai dengan nama kedai itu. Su Chen mencoba seteguk dan merasakan bau darah yang menyengat merayapi lubang hidungnya. Dia mengerutkan kening, apakah ada anggur Dragon's Blood? Kami hanya punya ini, jika Anda tidak ingin meminumnya, maka jangan meminumnya. Itu diimpor, jawab pelayan itu dengan kasar. Meskipun Su Chen tahu bagaimana berbicara seperti individu ras ganas, dia masih mengeluarkan aura orang asing. Untungnya, ada banyak suku berbeda di antara ras ganas. Jadi meskipun dia berbicara bahasa ras ganas dengan sedikit aksen, orang hanya akan berpikir bahwa dia berasal dari suku yang berbeda. Namun, jika seseorang akrab dengan berbagai aksen suku ras ganas, seperti kepala leluhur, maka dia akan mendapat masalah. Dengan demikian, hal berikutnya yang perlu dilakukan Su Chen adalah membiasakan diri lebih jauh lagi dengan bahasa ras ganas. Syukurlah, itu sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan pelayan bar ini. Sayang sekali, sebenarnya tidak ada yang bagus di dekat perbatasan. Jika bukan karena fakta bahwa saya ingin membunuh beberapa manusia, saya tidak akan pernah datang ke sini. Su Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan sengaja. Bunuh manusia, penjaga bar tertawa mengejek, itu terjadi beberapa bulan yang lalu, kamu terlalu terlambat untuk itu. Itu bukan salahku, berita berjalan terlalu lambat, saya berlari ke sini segera setelah saya mengetahuinya. Tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan kalah begitu cepat, sekarang saya tidak tahu kemana harus mencari lebih banyak lagi, keluh Su Chen sambil meminum anggur merah lagi. Mereka pergi ke utara, mereka mungkin semua sudah mati sekarang, kata salah satu individu ras ganas. Tidak, belum, paling tidak, Lamicha Jurchen belum kembali dengan pasukannya, tambah salah satu individu ras ganas. Dia akan kembali, bersama dengan tengkorak manusia itu. Atau dia mungkin saja kembali dengan pasukannya yang kalah. Balza, jaga mulutmu, jangan menyusahkan diri sendiri. Saya suka mendapat masalah, apa yang akan Anda lakukan? Saya benci Lamicha Jurchen, aku membencinya dengan hidupku, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bajingan terkutuk, salah satu individu ras ganas menyerbu dan meninju Balza. Balza tidak mundur dan membalas dengan pukulan kerasnya sendiri, dan kedai anggur itu segera meledak menjadi perkelahian besar-besaran. Penjaga bar terus menuangkan anggur seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Su Chen telah mendengar dari instrukturnya saat berada di Hidden Dragon Institute bahwa ras ganas hanya menikmati makan, minum, berkelahi, dan tidur. Sepertinya memang ada benarnya kata-kata mereka, adrenalin yang meledak mengalir melalui pembuluh darah mereka, menyebabkan keinginan mereka untuk bertempur melonjak. Jika dia mengambil sebagian dari darah mereka, mungkin dia akan dapat mengisolasi zat asal frenzy yang baru. Saat pikiran Su Chen mengembara, dia menuangkan sisa Scarlet Mary ke dalam mulutnya, sungguh liar yang menyegarkan. Bab 105, kedai-kedai ras ganas sangat sederhana dan tidak dipoles. Tempat tidur dianyam bersama dari rumput dan ditutupi dengan kulit binatang. Ini adalah kasus terlepas dari musim. Su Chen menutup matanya saat dia berbaring di tempat tidur rumput. Dia mengaktifkan segel di punggung tangannya dan mulai tenggelam ke dalam dunia mimpi. Ini agak berisiko, tapi Su Chen tidak punya pilihan lain.
dia benar-benar harus mendapatkan beberapa informasi yang tepat tentang tentara perkasa surgawi. Dia tidak bisa mendapatkan apapun dari kedai anggur, jadi dia hanya bisa mencoba menemukan sesuatu di dunia mimpi. Namun, Su Chen segera menyadari bahwa ada yang tidak beres saat dia memasuki dunia mimpi. Dia masih berada di kota Garnisun, tapi itu bukan kota yang dia tinggali sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah kota kecil yang agak terpencil. Ruang itu tidak seaneh kastil warna-warni di dunia manusia. Sebaliknya, Su Chen disambut oleh hamparan luas, dan saat dia muncul di salah satu jalan utama kota yang lebar, beberapa individu ras ganas yang berdiri tidak jauh darinya menatapnya dengan kaget. Dia telah kembali ke penampilan manusia. Su Chen tahu bahwa dia dalam masalah. Seorang manusia, memang, salah satu individu ras ganas mulai berteriak dan menyerangnya. Mencari kematian, Su Chen mendengus saat dia membuat gerakan tangan. Gelombang besar tetesan api mulai menyatu dan membentuk burung phoenix besar yang menyerbu ke depan, mengubah individu ras ganas di dekatnya menjadi abu. Tentu saja, individu-individu ras ganas itu tidak akan benar-benar dibunuh. Kesadaran mereka masih utuh, dan mereka akan bangkit kembali di tempat, dan kemudian dengan cepat menyebarkan berita bahwa ada manusia yang telah menyusup ke wilayah ras ganas kepada yang lain. Selain itu, Su Chen menerima peringatan dan denda karena menyerang di area terlarang. Tetapi dengan dompet Su Chen itu bukan masalah baginya. Su Chen tidak ragu untuk menghabiskan lebih banyak tetesan mimpi untuk memanggil Lulu. Begitu Lulu muncul, Su Chen berteriak, "Ubah penampilanku, cepat. Kamu harus membayar 30.000 origin stone sehari, tetapi jika kamu meningkatkan tingkat hak istimewamu menjadi Raja Mimpi, itu hanya akan dikenakan biaya 1.000 sehari." "Lakukan," Su Chen berkata dengan tegas. Dia baru saja menjual totem hemolitik dan memiliki beberapa ratus juta tetesan mimpi di banknya yang belum dia gunakan. Mengerti, Lulu dengan gembira berputar-putar dalam lingkaran, dan lautan tetesan mimpi tampak menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, tingkat keistimewaan Su Chen mulai meroket melewati peringkat petugas impian dan peringkat Raja Impian. Pada saat yang sama, sosok Su Chen mulai berubah saat ia mengambil bentuk individu ras ganas. "Keluarkan aku dari sini," Lulu meraih tangan Su Chen dan mereka menghilang di tempat. Tidak lama setelah mereka menghilang, segerombolan individu ras ganas menyerang. Salah satu individu ras ganas yang telah dibunuh oleh Su Chen sebelumnya melolong. "Aku bersumpah dia ada di sini beberapa saat yang lalu." Individu ras ganas yang sangat tinggi melihat ke sekeliling mereka, lalu berkata, entah dia meninggalkan dunia mimpi atau dia mengubah penampilannya. Terlepas dari apa yang dia lakukan, jika dia tiba-tiba muncul di alam mimpi ras ganas, itu berarti manusia telah memasuki wilayah ras ganas. Beritahu kota-kota di dekat perbatasan selatan Harvey Plains dan tanyakan apakah ada berita tentang kemunculan manusia. Jika tidak, mungkin saja manusia ini memiliki kemampuan untuk menyamar. Suruh mereka pergi mencari leluhur mata surgawi. Meskipun individu ras ganas ini memiliki penampilan yang tinggi dan kasar, dia berbicara dengan cara yang sangat rasional. Setelah diperiksa lebih dekat, mungkin untuk melihat bahwa ada lambang unik di dahinya. Lambang itu berarti bahwa masyarakat ras ganas menganggapnya sebagai individu yang cerdas. Di sisi lain dunia mimpi, Su Chen tiba di aula informasi ras ganas. Karena kecenderungan ras ganas yang khas untuk meremehkan pengetahuan dan informasi, tidak banyak informasi yang muncul dalam daftar, dan tidak banyak individu ras ganas yang hadir di sini. Tapi karena tidak banyak informasi, apapun yang muncul selalu penting. Su Chen dengan cepat memindai informasi yang ada, berharap dapat menemukan beberapa petunjuk tentang keberadaan tentara perkasa surgawi. Saat itu, beberapa orang ras ganas dengan tergesa-gesa tiba di tempat Genesis, dengan cemas menatap setiap orang yang ada di sana. Su Chen melihat informasi itu seolah-olah tidak ada yang terjadi, lalu dengan santai berjalan ke samping. Salah satu individu ras ganas menatapnya dengan curiga dan berjalan mendekat. "Hei, kamu sepertinya agak asing. Asalmu dari mana?" "Pergi dari hadapanku," Su Chen menggonggong. Aura yang kuat dan besar tiba-tiba meledak dari tubuh Su Chen. Setelah mencapai tingkat Dream Monarch, Su Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa avatar dunia mimpi miliknya telah berubah, seolah-olah sebuah pintu besar telah terbuka di hadapannya, dalam beberapa hal memberinya pengalaman yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Energi kesadarannya telah dibawa dari dunia nyata ke alam mimpi. Dengan kata lain, ini adalah pengalaman yang biasanya dimiliki oleh seseorang dengan kesadaran yang kuat. Tetapi penindasan alam mimpi membuat tidak mungkin untuk merasakan hal-hal dengan begitu jelas. Namun, begitu dia mencapai tingkat Raja Mimpi, penindasan ini jelas telah melemah, memungkinkan Su Chen untuk melihat sekelilingnya dengan cara yang jauh lebih detail. Biasanya, Su Chen tidak akan bisa memastikan hal ini,
Tetapi saat dia melampiaskan amarahnya pada ras ganas itu, dia merasakan auranya memadat, dan tekanan tak berbentuk mulai keluar dari tubuhnya. Individu ras ganas itu sangat ketakutan sehingga dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ras ganas dikenal karena keganasan dan keberanian mereka, jadi fakta bahwa dia takut dan mundur adalah bukti kekuatan aura Su Chen. Ras ganas mundur beberapa langkah dan menatap Su Chen dengan kaget. Kamu, siapa kamu? Apakah kamu bahkan layak untuk bertanya? Su Chen tidak menyia-nyiakan kata-katanya, dia membuka matanya lebar-lebar, dan gelombang energi yang dahsyat melonjak dari tubuhnya. Individu ras ganas tidak mampu menahan tekanan yang sangat besar dan menguap menjadi awan asap di tempat. Dia bahkan bisa menakuti seseorang sampai mati. Su Chen tertegun. Kemudian, dia menyadari bahwa dia berada di alam mimpi, sebuah dunia yang ada di alam kesadaran. Dengan kekuatan kesadarannya, yang sudah mencapai 800, akan lebih mengejutkan jika dia tidak bisa menghancurkan individu ras ganas itu sampai mati, karena mereka dikenal luas karena memiliki kesadaran yang lemah. Tentu saja, individu ras ganas itu belum benar-benar mati, dan dia bangkit kembali setelah representasi mimpinya hancur, tetapi dia tampak linglung dan bingung setelah dia berubah karena dia sangat takut oleh Su Chen. Ketika Su Chen menyaksikan individu ras ganas itu menghilang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat memindai sisa isinya. Ketemu, mata Su Chen berbinar. Dia akhirnya menemukan sepotong informasi tentang Heavenly Might Army. Dikatakan bahwa mereka berada di dekat gunung api mengamuk. Sepotong informasi ini sedikit lebih menggembirakan karena telah dikirim sebulan yang lalu. Dengan kata lain, mereka masih hidup setidaknya sebulan yang lalu. Su Chen sangat bersemangat. Dia tidak menunggu lebih lama lagi dan segera pergi. Dengan auranya yang sekuat itu, tidak ada individu ras ganas lainnya yang berani memprovokasi dia, meskipun mereka cukup berani. Tidak ada yang secara sadar mengirim diri mereka ke kematian mereka. Setelah menemukan lokasi terpencil, Su Chen dengan cepat menghilang dari dunia mimpi. Ketika dia bangun, dia telah kembali ke kenyataan. Lingkungannya damai dan tenang, dan sepertinya tidak ada yang luar biasa. Su Chen berbaring di atas selimut kulit binatang saat dia memeriksa kembali semua yang baru saja terjadi. Saat dia melepaskan energi kesadarannya sendiri, dia merasakan sesuatu yang unik. Seolah-olah dia adalah ikan di laut atau burung di langit. Dia merasa sangat tidak dibatasi, bebas, dan nyaman, karena semua yang dia rasakan tiba-tiba memenuhi kesadarannya. Su Chen tahu bahwa kemungkinan besar ini adalah salah satu rahasia alam mimpi. Alam mimpi terbentuk dari energi kesadaran penguasa alam mimpi, atau sebenarnya, lebih tepatnya, itu adalah upaya gabungan dari dia dan roh mimpi yang telah membentuk dunia kesadaran ini. Mimpi hanyalah cara untuk mengakses dunia kesadaran ini, dan ketika kesadaran seseorang memasuki alam itu, tubuh fisik orang itu akan kehilangan persepsinya tentang dunia luar, membuatnya seolah-olah seseorang berada jauh di dalam mimpi. Namun, kebenarannya adalah bahwa tempat ini adalah tempat orang-orang terhubung secara sadar. Su Chen akhirnya memahami esensi intrinsik dari dunia mimpi. Bagi kebanyakan orang, itu tidak akan membuat perbedaan bahkan jika mereka menyadarinya, tetapi bagi Su Chen, pengetahuan ini telah membuka pintu yang sama sekali baru bagi pandangan dunia Su Chen. Lagi pula, sudah waktunya bagi Fata Morgana untuk menerima sebuah meningkatkan. Bab 106, setelah bangun, Su Chen segera membilas dirinya dan bersiap untuk meninggalkan kastil Leguha. Namun, pada saat itu, dia mendengar keributan di luar. Su Chen membeku sesaat, dia memberi isyarat, dan sebuah mata muncul, melayang di udara di atas tangannya, karena dia berada di wilayah musuh. Su Chen sangat berhati-hati dengan semua yang dia lakukan, dan sudah lama mengambil tindakan pengamatan di luar. Mata berputar di tangannya, dan Su Chen menyaksikan sekelompok besar individu ras ganas berjalan ke arahnya, beberapa dari mereka mengobrol bolak-balik satu sama lain. Sulit untuk mengetahui dengan tepat apa yang mereka katakan karena mereka terlalu jauh. Tetapi Su Chen dapat memahami kata-kata seperti kemarin malam, dan dunia mimpi. Dia segera menyadari bahwa ras ganas sangat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan telah mengirim beberapa penyelidik. Saat dia akan pergi, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Su Chen. Mengapa tidak mencoba apa yang telah dia pelajari kemarin pada mereka? Ketika dia memikirkan hal ini, Su Chen memilih untuk tidak pergi dan malah menunggu dengan tenang sampai mereka tiba. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Su Chen membukanya. Di luar berdiri 6 atau 7 individu ras ganas. Individu ras ganas di depan berkata, "Katakan padaku nama belakangmu dan tempat asalmu. Jangan bergerak jika tidak perlu, atau aku akan membunuhmu." Su Chen tersenyum sedikit. "Namaku tidak penting. Yang penting adalah Anda dan rekan Anda sudah mencari di tempat ini dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Semua individu ras ganas di sini adalah rakyat jelata yang taat hukum. Tidak ada yang perlu dilihat lebih jauh."
Saat dia berbicara, cahaya aneh berkedip di matanya. Pemimpin kelompok kecil individu ras ganas mulai menggumamkan kata-kata yang sama dengan yang baru saja diucapkan Su Chen, dan bukan hanya dia, bahkan 6 atau 7 orang di belakangnya mulai melakukan hal yang sama. Kelompok individu ras ganas tenggelam ke alam ilusi yang tidak dapat mereka lepaskan. Su Chen sedikit tersenyum dan berkata, "Itu lebih seperti itu, Anda akan bangun pada hitungan ketiga, dan kemudian mulai mencari tempat lain di daftar Anda. 1. Saat Su Chen berbicara, dia keluar dari kamarnya. 2. Dia berada di puncak tangga. 3. Ia berjalan menuju pintu depan penginapan. Dia dengan lembut menjentikan jarinya, dan kelompok ras ganas tersentak dari kebodohan mereka. Mereka saling melirik sebelum pemimpin mereka berkata, "Kita sudah memeriksa tempat ini dan tidak apa-apa, kamar sebelah." Su Chen baru saja menggunakan versi perbaikan dari Fata Morgana. Tadi malam, dia secara tidak sengaja tercerahkan terhadap rahasia di balik menghubungkan kesadaran, menyebabkan jalan di depannya terbuka lebar karena dia akhirnya dapat menggunakan Fata Morgana secara bersamaan pada sejumlah target. Tentu saja, menggunakannya pada beberapa target berarti dia harus menghadapi perlawanan gabungan dari beberapa target. Namun, kekuatan kesadaran Su Chen cukup tinggi, dan kekuatan kesadaran rata-rata ras ganas cukup rendah, sehingga bahkan 7 atau 8 dari mereka digabungkan tidak dapat bersaing dengannya. Mereka dengan mudah ditundukkan. Di sisi lain, kendali Su Chen atas teknik Fata Morgana juga meningkat pesat. Itu bukan lagi hanya metode sederhana untuk membekukan gerakan seseorang, karena itu juga bisa digunakan untuk membangun alam ilusi yang bisa menipu target. Ini adalah hasil dari interaksi kekuatan kesadarannya dengan dunia fisik, yang membentuk dasar dari keberadaan dunia ilusi manapun. Setelah meninggalkan kastil Leguha, Su Chen menuju ke Gunung Api Mengamuk. Karena wilayah udara perbatasan dipantau dengan sangat hati-hati, dia tidak menggunakan Cloud Piercing Shuttle miliknya. Gunung Api Mengamuk dekat dengan Bloodwastelands. Dia harus berjalan melalui Harvey Plains, melewati Whitewater Canyon, dan melintasi Permafrost Plains untuk sampai ke sana, melewati 10 atau lebih kota ras ganas besar dalam perjalanan. Jika tentara kekuatan surgawi muncul di tempat seperti itu, maka hanya ada satu penjelasan: selama beberapa bulan terakhir, mereka tidak bermalas-malasan dan terus bergerak sepanjang waktu. Ini juga satu-satunya cara untuk menghindari ras ganas, tetapi fakta bahwa mereka telah memilih untuk menjelajah begitu jauh ke dalam wilayah musuh berarti bahwa ras ganas pasti membuat mereka terkunci dan dikepung, sehingga tentara perkasa surgawi tidak memiliki cara berbalik arah. Bagaimana dia akan menyelamatkan mereka? Su Chen merenungkan pertanyaan ini sambil berjalan. Tepat ketika dia merenungkan situasinya, dia tiba-tiba mendengar angin bertiup di punggungnya. Dia perlahan berbalik dan menemukan sekelompok tentara ras ganas mengejarnya dengan kecepatan kilat. Mereka mengendarai badak bertanduk tunggal yang unik dari ras ganas, yang kakinya yang berat menginjak tanah, menghasilkan gemuruh-gemuruh saat mereka berlari kencang. Kelompok individu ras ganas ini menyerbu ke depan tanpa henti sampai mereka berhenti di depan Su Chen. Jelas, orang-orang ini adalah prajurit yang sangat terlatih. Ada sekitar 400 tentara ras ganas yang hadir. Tidak ada cara bagi Su Chen untuk memengaruhi mereka semua kecuali mereka rata-rata memiliki tingkat kekuatan kesadaran individu yang lebih rendah dari 8. Lebih mengejutkan lagi, individu ras ganas yang memimpin kali ini adalah perempuan. Wanita ini memiliki tubuh yang tinggi dan jelas tidak cantik, kulitnya sangat gelap, dan wajahnya dipenuhi tato. Dia mengenakan hiasan tulang di dahinya yang terbentuk dari gigi makhluk tak dikenal dan memegang 2 belati tulang di tangannya, yang dia mainkan dengan sembarangan. Dia tidak memakai banyak, dan pakaiannya sebenarnya agak terbuka, yang akan membuatnya tampak genit jika bukan karena penampilannya yang benar-benar tidak menarik. Ekspresinya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Su Chen tahu bahwa ras ganas bersifat patriarkal, dan laki-laki biasanya memegang hampir semua posisi kepemimpinan. Namun, karena alasan inilah jika seorang wanita berhasil merebut posisi kepemimpinan, mereka seringkali sangat sulit untuk dihadapi. Jalan ke atas untuk individu ras ganas wanita sangat sulit, dan mereka harus lebih ganas dan ganas daripada individu ras ganas pria pada umumnya jika mereka ingin mempertahankan status mereka. Hal yang sama berlaku untuk para pengkhianat, yang seringkali merupakan informan yang lebih kejam daripada musuh yang tersiksa manapun. Su Chen merasakan jejak alarm muncul di hatinya ketika dia melihat wanita ini. Saat energi kesadarannya meningkat, kemampuannya untuk merasakan bahaya juga meningkat. Betina itu duduk di atas badak bertanduk tunggal dan menatapnya dengan dingin. "Katakan padaku namamu, tempat asalmu, dan mengapa kamu ada di sini." "Nama saya Tauluch, orang yang tidak memiliki akar dari mantan suku Dusti. Saya pergi kemanapun angin membawa saya," jawab Su Chen. Karena masalah aksennya belum terselesaikan, dia tidak bisa mengasosiasikan dirinya dengan suku besar manapun, jadi dia harus mencoba berpura-pura sebagai keturunan dari suku kecil yang telah jatuh ke dalam kehancuran.
Ada banyak sekali suku yang telah menghilang selama puluhan ribu tahun terakhir di Blood and Iron Country. Bahkan ras ganas tidak dapat melacak semuanya. Betina mengeluarkan serangkaian token tulang, bawa dia ke sini. Dua tentara ras ganas meraih lengan Su Chen, yang berpura-pura bekerja sama. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan wanita ini. Dia dibawa ke depan wanita itu, yang kemudian menangkupkan rangkaian token tulang di tangannya saat dia melantunkan sesuatu. Tiba-tiba, dia melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Token tulang jatuh ke tanah. Wanita itu hanya membutuhkan satu pandangan sebelum ekspresinya berubah secara dramatis. Dia berbohong, dia manusia. Kemilau pedang yang dingin melintas ke arah dahi Su Chen. Ganas, langsung, dan tegas. Tidak ada keraguan. Tangan Su Chen mencengkeram ujung bilahnya dengan erat, menguncinya di tempatnya seperti penjepit. Dia menatap tajam ke arah wanita itu, sangat menarik. Jika Anda begitu yakin, maka itu berarti cara ramalan yang tampaknya tidak masuk akal ini tidak mungkin salah. Betina itu menundukkan kepalanya lagi untuk melirik token tulang. Ekspresinya menjadi muram. Unit keempat, mundur. Semuanya, serang bersama-sama. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan belati tulang dan menusuk Su Chen. Kamu juga bisa memperkirakan kekuatan seseorang, Su Chen bergumam pada dirinya sendiri. Reaksi perempuan itu membuat jelas bahwa dia tahu dia menghadapi lawan yang tangguh. Mungkin dia juga mendapatkan pengetahuan ini dari token tulang itu. Mata Su Chen berbinar. Ini adalah ekspresi seseorang yang sangat haus akan pengetahuan, hasil dari kegembiraan yang dia rasakan ketika dia tahu bahwa jendela lain ke dalam rahasia dunia ini akan terbuka untuknya. Bahkan ketika dia merasakan kegembiraan melonjak melalui dirinya, dia tidak tinggal diam. Gelombang api melonjak ke depan dan berbentuk burung phoenix besar, membubung ke langit. Setelah menyerap zat asal Raja Iblis Api, seni teurgi Flaming Phoenix milik Su Chen telah menjadi lebih menakutkan lagi. Bab 107, pertempuran di dataran dimulai secara tiba-tiba, dan akhirnya datang dengan cepat. Api surut dan asap kabur memudar. Hanya individu ras ganas betina yang tersisa berdiri. Meskipun sebagian besar dari mereka selamat dari pertempuran, tangan dan kaki mereka patah dan tubuh mereka kemudian terlempar ke samping. Su Chen perlahan berjalan menuju komandan wanita. Berdasarkan teknik peramalan tulang Anda, saya membayangkan Anda adalah leluhur yang terhormat. Saya pernah mendengar bahwa ada peramal tulang di kuil yang dapat menggunakan upacara sederhana untuk meramal dengan tulang. Tapi awalnya saya mengira itu hanya rumor liar. Sepertinya sekarang akulah yang paling bodoh selama ini. Wanita itu menghunus belati tulangnya dan menatapnya dengan kejam. Dia berteriak menusuk saat dia mengayunkan belati tulang ke arah Su Chen. Su Chen dengan santai meraih pergelangan tangan lawan. Awalnya, dia berencana untuk meraihnya, tetapi wanita ras ganas itu dengan gesit menghindari cengkeramannya. Belati tulang kanan menebas bagian bawah Su Chen sementara belati tulang kiri menyapu ke arah tenggorokannya. Serangannya cukup ganas dan tegas. Su Chen menarik napas dingin karena kaget. Responsnya, bagaimanapun, tidak lambat, dan dia mengelak ke samping. Pada saat yang sama, gelombang energi tak berbentuk meluncur dari tubuhnya saat inkarnasi darah primordial meraung hidup. Meskipun serangan wanita itu cepat, kemampuan sihirnya jauh lebih rendah dari Su Chen. Dia tidak punya cara untuk mengelak dan dikirim terbang oleh serangan telapak tangan Su Chen. Tanpa diduga, tato di wajah wanita itu menyala saat dia terbang di udara. Sosoknya berkilauan dan kemudian terpecah menjadi beberapa sosok, yang semuanya secara bersamaan mendarat di tanah dan menyerang Su Chen. Pada saat yang sama, tulang kepala bergigi di dahinya mulai berdering dengan frekuensi rendah, menyebabkan Su Chen merasa pusing. Mampu membuat Su Chen pusing mengingat kekuatan kesadarannya berarti bahwa teknik ini jelas sangat kuat. Sayangnya, hanya itu yang dirasakan Su Chen. Dia menyipitkan matanya dan batuk, dan sebagai tanggapan, ornamen gigi betina mulai retak berulang kali, hingga setengahnya hilang dalam sekejap mata. Su Chen sengaja membiarkan separuh ornamen tulang lainnya tetap utuh karena dia ingin menelitinya. Selanjutnya, Su Chen mengeluarkan pedang pemenggal gunung dan mengayunkannya secara horizontal. Gambar ilusi semua hancur di bawah momentum destruktif dari pedang, dan hanya sosok paling kanan yang tersisa, tubuh asli wanita itu, tentu saja. Dia berdiri di sana, tercengang dan jelas bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Siapa lawannya? Bahkan Confusion Bone Ocarinanya tidak efektif. Sesaat kemudian, Su Chen meraih dahi wanita itu. Maukah kamu menjawabku sekarang? Wanita itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan semburan energi kesadaran yang ganas melesat ke pikiran Su Chen. Pada saat yang sama, dia mendorong lututnya ke bagian tengah tubuh Su Chen dan kemudian mencondongkan tubuh ke depan untuk menggigit tenggorokan Su Chen. Su Chen mengabaikannya sepenuhnya. Dia membanting telapak tangannya ke kaki betina dan mendorongnya jauh ke dalam tanah seperti paku, lalu menundukkan kepalanya. Wanita itu tiba-tiba tampak ingin mencium.
Wanita itu secara naluriah mundur, tetapi Su Chen membungkuk dan menggigit mulut wanita itu. Perempuan itu berteriak dengan getir, bagian bawah bibirnya robek bersih. Su Chen memuntahkan seteguk daging. Jika kamu suka menggigit, aku akan menggigitmu. Kalian ras ganas semua suka menggunakan mulut terlalu banyak, tapi mulut seharusnya digunakan untuk makan. Tapi dagingmu busuk dan aku tidak menyukainya. Wanita itu mengeluarkan desisan seperti ular. Su Chen menjawabnya dengan pukulan berat. Dia dengan dingin berkata, aku suka kalau lawanku punya nyali. Itu berarti saya bisa melakukan kekerasan seperti yang saya inginkan. Saya mendengar bahwa ras ganas semuanya memiliki tulang yang kuat dan lebih baik mati daripada menyerah. Tetapi menurut pengalaman saya itu bohong. Semua kehidupan takut akan kematian. Ras ganas masih hidup dan karenanya juga takut akan kematian. Setiap makhluk hidup yang tidak takut mati telah mati sejak lama. Namun, saya yakin masih ada beberapa orang dengan tulang keras di antara ras ganas. Bagaimana denganmu? Seberapa kuat tulangmu? Lebih keras dari yang kamu pikirkan, perempuan itu menjawab. Su Chen tertawa, itulah yang aku harapkan. Saat dia berbicara, dia mengangkat wanita itu dari tanah, dalam gerakan cepat. Su Chen mematahkan tangan, kaki, persendiannya, dan mengirimkan gelombang energi asal yang kuat untuk menembus tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Begitu dia menyelesaikan tindakan pencegahan ini, Su Chen melemparkannya ke badak bertanduk tunggal. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu adalah tawananku, budakku, dan subjek penelitianku. Anda dapat memilih untuk tidak menjawab pertanyaan saya, dan saya harap Anda dapat mempertahankan keteguhan hati Anda. Lagi pula, saya suka menemukan jawabannya sendiri. Saat dia berbicara, Su Chen mengumpulkan sisa anggota ras ganas dan menempatkan mereka ke badak bertanduk tunggal juga, sebelum menggiring mereka bersama dan pergi. 1 botol obat sudah cukup baginya untuk mendapatkan kendali atas binatang buas ini, yang telah membuat para tawanan ras ganas cukup terkejut. Dia telah sepenuhnya membersihkan medan perang sehingga untuk beberapa waktu, tidak ada yang menyadari bahwa pasukan telah menghilang. Kemudian, dia menyamar sebagai individu ras ganas lagi, karena sangat sedikit orang yang bisa melihat melalui penyamarannya. Pada saat ras ganas menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, Su Chen sudah lama pergi. Bahkan jika leluhur kepala kuil terlibat, dia mungkin akan kesulitan mencabut Su Chen. Pada saat Harvey Plains menerima berita tentang ini dan menjadi gempar besar, Su Chen sudah berada ribuan kilometer jauhnya. Di dalam lembah angin sakit, ini adalah lembah kecil yang terletak di tengah Harvey Plains. Namun, bahkan hujan yang paling deras pun tidak bisa menghilangkan rasa takut di hati para prajurit ras ganas. Tolong, selamatkan aku, saya akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui. Lolongan ketakutan bergema melalui ngarai. Maaf, tidak ada yang berharga yang bisa Anda ceritakan kepada saya, kata Su Chen sambil memotong tentara ras ganas di depannya. Ini bukan pertama kalinya dia membedah individu ras ganas. Dia telah melakukan hal serupa di reruntuhan Goldwater. Namun, itu sudah lama sekali, dan basis pengetahuan Su Chen telah berkembang pesat. Kemampuannya untuk membentuk teori dan mempraktikkannya telah meningkat secara signifikan, dan ada terlalu banyak hal baru yang ingin dia coba. Secara khusus, ada semacam eksperimen yang tidak pantas dilakukan pada manusia, tetapi sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menguji pemikirannya. Setelah memotong tentara ras ganas itu, Su Chen menuangkan sebotol obat ke tubuhnya. Prajurit ras ganas itu berputar dan tegang melawan pengekangan, melolong kesakitan, jelas ususnya membusuk di bawah pengaruh obat, perlahan meleleh menjadi air. Dengan sangat cepat, prajurit ras ganas itu berhenti berjuang. Ususnya benar-benar hilang, hanya menyisakan rongga perut yang kosong. Setan, dia iblis, tentara ras ganas mulai meratap dan berteriak. Ketika tentaramu menyerbu perbatasan dan memotong ibu hamil dan merobek kepala anak-anak mereka, inilah tepatnya bagaimana mereka mengutukmu, jawab Su Chen dengan tenang. Percayalah, apa yang saya lakukan tidak jauh lebih buruk dari apa yang telah Anda lakukan. Selain itu, saya punya alasan bagus untuk melakukan semua ini, yang pada akhirnya bisa mengarah pada akhir perang. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tanya wanita ras ganas itu, gemetar. Dia dipanggil Reina. Salah satu individu ras ganas yang dibuat takut setengah mati oleh Su Chen telah memberitahunya hal itu. Tidak seperti sikapnya yang seperti macan tutul sebelumnya, Reina yang sekarang hanya mengenal rasa takut. Su Chen menjawab, saya sedang meneliti obat yang hanya akan efektif pada ras ganas. Obat yang hanya efektif pada ras ganas, Reina tidak mengerti arti di balik kata-kata ini. Su Chen kemudian melanjutkan menjelaskan, sejenis racun yang hanya efektif melawan ras ganas. Jika saya berhasil, 1 botol akan cukup untuk membunuh ribuan bahkan puluhan ribu individu ras ganas. Apa? Reina dan prajurit ras ganas lainnya tertegun. Su Chen tersenyum dengan gigi. Dengan cara ini,
Kami manusia tidak perlu mengotori tangan kami untuk memusnahkan kalian semua. Mungkin hanya dengan beberapa puluh botol obat, ras ganas akan punah. Tidakkah menurut Anda ini adalah penemuan yang sangat hebat? Bab 108, nada Su Chen sangat datar, seolah-olah dia hanya berbicara tentang sesuatu yang sangat umum. Penambahan senyum tipis membuat Su Chen tampak seperti iblis bagi Reina, membuatnya gemetar tak terkendali. Dia berteriak keras, "Kamu tidak akan berhasil, tidak sekarang dan tidak selamanya." Su Chen menjawab dengan tenang sambil mengenakan senyum yang sama, berkata, "Sebenarnya, aku sudah berhasil." "Apa?" Semua orang yang hadir tercengang. Su Chen mengeluarkan sebotol obat dan menunjuk ke individu ras ganas yang ususnya telah berubah menjadi air. "Ini adalah obat yang sama yang saya gunakan sebelumnya. Perhatikan baik-baik." Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan meneguk obatnya. Semua orang menyaksikan dengan kaget tetapi segera menyadari bahwa Su Chen baik-baik saja. Obat itu benar-benar tidak berpengaruh padanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Kelompok individu ras ganas mulai berteriak keras. Reina menatap tajam ke arah Su Chen. "Harus ada batasan dalam penggunaannya. Kamu tidak akan bisa memusnahkan kami semudah itu." "Kamu tidak salah," Su Chen mengakui sambil mengangguk. "Masalah terbesar dengan jenis obat ini adalah kemampuan propagasinya terlalu lemah, dan banyak racun diperlukan sebelum efeknya terwujud, dan kecepatan membunuhnya juga membatasi kemampuannya untuk menyebar. Dalam bagaimanapun juga, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan, tapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, racun prototipe yang dapat digunakan untuk memusnahkan ras ganas memang ada. Langkah selanjutnya adalah terus meningkatkannya, dan saya yakin suatu hari nanti akan seefektif yang saya bayangkan. Tolong, aku mohon, jangan melakukan penelitian lagi." Reina merintih tak berdaya. Sejak Su Chen menangkapnya, Reina rela menghadapi kematian tanpa rasa takut. Namun, pada saat ini, dia benar-benar takut. Dia takut dengan apa yang ditemukan Su Chen dan dia akan benar-benar berhasil. Semua prajurit ras ganas yang hadir menatap Su Chen dengan ketakutan, seolah-olah mereka sedang menatap penjelmaan iblis. Su Chen kemudian dengan tenang berkata, "Tidak mungkin bagi Anda untuk menghentikan penelitian saya, tetapi saya memiliki kebiasaan buruk tertentu, yaitu saya memiliki minat yang luas. Jika ada sesuatu yang dapat menarik perhatian saya, itu akan cukup untuk membuat saya menghentikan sementara penelitian saya yang lain." Reina segera mengerti. Dia berlutut di tanah di depan Su Chen. Bond Diviner Reina dari Gongga Divine Shrine menyapa Nabi Manusia yang perkasa. "Tidak peduli apa yang ingin Anda ketahui, saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu." "Apakah itu termasuk pengetahuanmu tentang ramalan tulang?" Reina gemetar sebelum akhirnya menjawab, "Ya, benar." Su Chen tertawa, "Lihat, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu akan memohon untuk memberitahuku?" Su Chen benar-benar berhenti bereksperimen dengan racun ras ganasnya. Sebenarnya, menciptakan obat yang bisa memusnahkan ras ganas adalah semacam mimpi belaka. Di permukaan, sepertinya Su Chen telah berhasil menciptakan obat yang dapat memusnahkan ras ganas, tetapi seperti yang dia katakan, menginfeksi sekelompok besar individu akan sulit. Sebagian besar amatir akan berpikir bahwa membuat obat yang hanya memengaruhi individu ras ganas adalah bagian yang sulit dan meningkatkan jangkauan obat adalah masalah yang relatif mudah, tetapi itu sepenuhnya salah. Membuat obat yang hanya memengaruhi ras ganas sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi masalah yang disebutkan Su Chen lebih merupakan masalah, dalam beberapa hal, itu tidak lebih mudah untuk diselesaikan daripada masalah yang dia temui ketika mencoba membuat sistem kultivasi tanpa garis keturunannya. Prinsip-prinsip rumit di balik meramu obat-obatan tidak dapat dengan mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak terbiasa dengan bidang tersebut. Reina dan individu ras ganas lainnya tidak mengerti obat-obatan, jadi tampilan Su Chen telah membuat mereka sangat ketakutan. Namun kenyataannya, bahkan jika mereka membiarkan dia melanjutkan penelitiannya, dia tidak akan bisa memusnahkan seluruh ras ganas. Namun, akan mungkin baginya untuk memusnahkan beberapa individu ras ganas dalam area kecil yang terlokalisasi. Tujuan akhir Su Chen bukanlah untuk memusnahkan ras ganas melainkan untuk menembus batas garis keturunan. Jadi menggunakan obat ini untuk menakut-nakuti Reina sedikit dan kemudian mencapai tujuannya sudah cukup baik. Memang, Reina cukup kooperatif dengan Su Chen setelah itu, menjawab semua pertanyaannya dengan patuh. Untuk lebih memahami peran peramal tulang, penting untuk menyebutkan struktur komando ras ganas. Sebagai ras yang menekankan kekuatan, ras ganas adalah prajurit barbar bawaan. Mereka terbiasa bertarung dalam hal kekuatan fisik murni. Namun, mengandalkan kekuatan para seniman bela diri ini saja tidak akan cukup untuk menguasai seluruh wilayah mereka. Kuil energi asal pada dasarnya adalah alasan mengapa ras ganas telah mengembangkan kemampuan untuk menggunakan sihir. Namun, kemampuan produktif dari kuil energi asal terlalu rendah dan tidak dapat menghasilkan cukup sarjana origin Qi.
jadi mereka membutuhkan cara lain untuk menambah kekuatan mereka. Jauh sebelum penciptaan kuil energi asal, ras ganas memiliki sistem sihir mereka sendiri, kuil ilahi mereka. Kuil ilahi telah ada sejak lama, dan asal-usulnya tidak diketahui. Semua orang tahu bahwa itu sudah ada pada saat ras ganas hadir. Dalam sistem ras ganas, kuil ilahi seperti otak ras ganas, itu bertanggung jawab untuk menciptakan leluhur, melakukan prosedur penyelamatan jiwa, memberikan pencerahan, mentransmisikan energi asal, dan mengembangkan diri. Prosedur-prosedur ini masing-masing berhubungan dengan sihir, kedokteran, pengetahuan, totem, dan penempaan. Meramal tulang adalah kelas kombinasi yang terbentuk dari penguasaan sihir, obat-obatan, dan penempaan. Rupanya, untuk ras ganas untuk meningkatkan satu peramal tulang, itu diperlukan dengan hati-hati memilih kandidat dari banyak individu ras ganas sampai target yang cocok ditemukan, di mana mereka akan dipersiapkan dengan hati-hati. Setelah itu, mereka akan menjalani pelatihan khusus dalam waktu lama dan menelan beberapa obat khusus untuk mengaktifkan bakat tersembunyi mereka, sebelum akhirnya mendapatkan kemampuan kebenaran ilahi dari tulang nenek moyang mereka. Setelah menjadi peramal tulang, mereka tampaknya akan mendapatkan kemampuan supernatural dan dapat menemukan petunjuk entah dari mana. Su Chen sangat ingin tahu tentang sifat misterius dari teknik ini. Jalan yang dia lalui melibatkan memahami kebenaran dunia tempat dia tinggal dan menyelesaikan misteri apapun di sepanjang jalan. Semuanya memiliki hukum yang mengaturnya, bahkan hal-hal yang tampak seperti asap dan cermin. Selalu ada beberapa kebenaran atau prinsip ilmiah dari substansi aktual yang harus dipelajari. Namun, fenomena misterius, mendalam, dan tampaknya supernatural ini sulit dijelaskan dengan menggunakan prinsip ilmiah. Itulah sebabnya semuanya diberi label sebagai sihir. Ras ganas adalah aliran pemikiran, belajar dari pengalaman. Mereka jarang berfokus pada teori yang mendasarinya dan lebih mengandalkan takdir. Dengan demikian, mereka tidak memberikan banyak kontribusi untuk penelitian sistem ini, tetapi mereka belajar bagaimana menggunakannya dengan cukup baik. Su Chen akhirnya memiliki kesempatan untuk mempelajari jenis sihir ini, dan dia terjun langsung untuk menelitinya dengan keingintahuannya yang tak ada habisnya terhadap hal yang tidak diketahui. Sihir cenderung berfokus pada urutan yang tidak logis dan perubahan konstan. Su Chen mengalami kesulitan mencari cara untuk mendekati masalahnya. Namun, dia memiliki kepribadian yang tegas, jadi semakin dia merasakan kesulitannya, semakin dia bertekad untuk memahaminya sepenuhnya. Dia percaya bahwa segala sesuatu memiliki prinsip yang dijalankannya, dan bahwa sihir misterius ini hanya misterius karena prinsip mereka tersembunyi dengan baik dan belum ditemukan. Jika bukan karena dia mengkhawatirkan keselamatan si Kai Huang, dia mungkin akan tinggal di gua ini dan meneliti lebih lama. Keesokan harinya, hujan berhenti. Su Chen membawa Sandra bersamanya dan berangkat ke tujuan berikutnya. Pada titik ini, mereka telah meninggalkan perbatasan dan dia akhirnya bisa menggunakan Cloud Piercing Shuttle. Su Chen menggunakan Burning Sun Shuttle. Alasan dia memilih satelit tempur ini adalah karena interiornya jauh lebih besar daripada satelit Silver Moon dan dapat memuat 30 orang. Namun, Su Chen masih memiliki terlalu banyak tawanan, jadi dia telah melakukan serangkaian eksperimen fatal sehari sebelumnya untuk menggunakan kelebihannya. Mereka baru memulai setelah tentara ekstra ganas ras telah diurus. Ini hanya semakin memperkuat ketakutan individu-individu ras ganas ini terhadap Su Chen. Di mata mereka, dia benar-benar iblis. Bab 109, setelah hampir 10 hari terbang terus-menerus, Su Chen akhirnya tiba di Bloody Wastelands. Dia telah menemukan sejumlah pos pemeriksaan keamanan balap ganas di sepanjang jalan, tetapi dengan kemampuan penyamarannya, dia dapat dengan mudah melewatinya. Individu ras ganas lainnya sudah lama tunduk pada kendalinya, tidak seorang pun memberontak terhadap pelecehan tirani Su Chen, karena orang-orang yang melakukannya sudah meninggal. Namun, begitu dia mencapai Bloody Wastelands, Su Chen mengalami masalah. Dia tidak tahu kemana tentara kekuatan surgawi pergi selanjutnya. Tentara kekuatan surgawi awalnya berada di Gunung Api Mengamuk ketika dia meninggalkan Kastil Leguha. Namun, mereka tidak akan tinggal di tempat yang sama selama 10 hari. Jelas, mereka sudah lama pergi, bahkan sebelum Su Chen tahu di mana mereka berada. Ini karena berita yang diterima oleh ras ganas selalu sedikit tertunda. Kalau tidak, jika para pengejar memiliki akses ke informasi lebih awal, tentara perkasa surgawi mungkin sudah musnah. Pada saat yang sama, ini juga menyeratkan bahwa individu-individu ras ganas yang mengejar tentara perkasa surgawi hanya akan semakin tertinggal seiring berjalannya waktu. Karena itu, jika Su Chen ingin menemukan tentara perkasa surgawi, dia harus menemukan mereka lebih cepat daripada ras ganas dan juga bergerak di depan mereka. Su Chen telah mencoba menjangkau mereka melalui dunia mimpi, tetapi jelas tidak ada dari mereka yang pernah mencoba memasuki dunia mimpi, mungkin karena mereka akan mengungkapkan lokasi mereka segera setelah mereka muncul. Aku tidak bisa menunggu.
yang bisa saya lakukan sekarang adalah mencoba dan menebak bagaimana mereka akan bergerak, gumam Su Chen pada dirinya sendiri. Jika dia ingin menentukan ke arah mana tentara perkasa surgawi bergerak, dia perlu mendapatkan gambaran tentang situasi tentara perkasa surgawi, serta beberapa informasi yang tidak dapat dikirimkan melalui alam impian. Su Chen memutuskan untuk mengunjungi balai kota setempat malam itu. Tapi pertama-tama, dia menemukan sebuah gua untuk menyimpan individu-individu ras ganas yang tersisa sebelum memasuki kota malam itu. Kota tempat dia berada disebut Kota Guli. Para prajurit ras ganas yang ditempatkan di sini telah berpartisipasi dalam misi untuk mengejar tentara perkasa surgawi belum lama ini. Meskipun keterlibatan mereka cukup dangkal karena mereka bahkan tidak pernah melihat tentara perkasa surgawi, mereka pasti memiliki beberapa cara untuk mengumpulkan informasi tentang pergerakan tentara perkasa surgawi. Karena itu, Su Chen akan mencoba merasakan apa yang terjadi di barak mereka dan melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang berguna. Karena ras ganas pada dasarnya tidak disiplin, organisasi mereka tidak layak disebut tidak peduli seberapa kuat pasukan mereka. Salah satu prajurit ras ganas yang berjaga tidak mengambil tanggung jawabnya dengan serius dan tidur di luar sana di tempat terbuka. Su Chen berdiri di belakangnya, menatap lawannya tanpa daya sebelum menjatuhkannya. Apakah benar-benar ada perbedaan antara pingsan dan tidur? Apakah lebih baik baginya untuk lewat begitu saja? Su Chen dengan terang-terangan berjalan melewati gerbang utama barak. Tujuannya adalah tenda emas besar di tengah barak, yang kemungkinan besar merupakan tenda utama ras ganas. Dengan memanfaatkan kegelapan sebagai bagian dari penyamarannya, Su Chen menyelinap ke dekat tenda emas. Keberuntungannya cukup bagus, karena tidak ada orang di dalam tenda. Su Chen langsung masuk dan melihat banyak pemberitahuan yang ditumpuk rapi di rak buku terdekat. Su Chen mengambilnya dan membaca sekilas. Yang pertama dia lihat adalah laporan tentang keberadaan tentara perkasa surgawi. Bahkan dia tidak percaya bahwa dia telah menemukan apa yang dia cari dengan begitu mudah. Ini terlalu sederhana, dia membolak-baliknya bahkan saat dia shock. Tentara ras ganas tidak memiliki berita tentang kemana tepatnya tujuan mereka, tetapi mereka memiliki banyak informasi tentang sekitar umum tentara perkasa surgawi. Secara khusus, mereka telah mengirim tim pencari ke semua tempat dengan harapan untuk mengetahui ke arah mana tentara kekuatan surgawi menuju. Misalnya, sebelum tentara kekuatan surgawi muncul di dekat gunung api mengamuk, mereka sedang menuju kota Gongga suku manusia serigala. Gongga dikenal sebagai mutiara tanah air berdarah, karena itu adalah salah satu dari sedikit kota kaya di tanah air berdarah. Namun, karena lokasi interiornya, itu tidak dijaga dengan sangat ketat, dan tentara perkasa surgawi dengan mudah membantai jalan mereka melalui kota. Mereka telah melakukan pekerjaan yang cukup baik, dan apa yang ditemukan Su Chen adalah informasi yang sangat rinci tentang kota Gongga. Su Chen memperhatikan bahwa, dari barang-barang yang telah dijarah dari kota Gongga, batu asal lebih disukai daripada makanan dan sumber daya, terutama batu asal jenis bumi dan jenis kayu. Ini memberinya beberapa informasi menarik untuk direnungkan. Sebelum menjarah kota Gongga, tentara perkasa surgawi telah melewati lebih dari 10 kota, dan kerugian dari setiap kota didokumentasikan dengan cermat di sini juga. Su Chen melirik mereka satu persatu. Dia baru saja memasukinya ketika dia tiba-tiba mendengar beberapa langkah kaki datang dari luar pintu tenda. Langkah kaki begitu cepat sehingga pemilik langkah kaki memasuki ruangan segera setelah Su Chen mendengar kedatangannya. Jenderal yang baru saja membuka penutup tenda berdiri di sana dengan kaget. Jenderal ras ganas ini memiliki sedikit rambut wajah, sepasang mata berwarna tembaga, dan aura yang kuat. Sebenarnya, sebagian besar individu ras ganas seperti ini, ciri utama mereka adalah otot yang menonjol dan ekspresi wajah yang garang. Jenggot mungkin satu-satunya ciri yang membedakan jenderal ini dari rasnya yang lain, karena kebanyakan individu ras ganas tidak memelihara janggut mereka. Jenderal ras ganas itu menatap Su Chen dengan mata terbelalak. "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di tendaku?" Dia sebenarnya telah mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Tentu saja, ini karena penyamaran ras ganas Su Chen. Su Chen agak tidak mau mengembalikan informasi itu. "Saya datang ke sini untuk membersihkan tenda untuk Anda, Jenderal," dan mulai membolak-balik laporan ini dengan sembarangan. Kata-katanya tenang dan terkumpul, tetapi aktingnya setengah hati dan ekspresinya tampak membeku di tempat. Pekerjaan akting ini sangat buruk, bahkan seekor babi pun dapat mengatakan bahwa tidak ada ketulusan di balik kata-katanya. "Bajingan," Jenderal ras ganas meraung. Dia baru saja akan menyerang ketika cahaya aneh berkedip di mata Su Chen, membuatnya sedikit terpesona dan terpana. Ras ganas memiliki kesadaran yang lemah dan mungkin yang terlemah dalam hal mampu bertahan melawan serangan kesadaran. Secara alami, Jenderal ras ganas segera jatuh di bawah pengaruh Su Chen hanya dengan sekali pandang darinya. Su Chen mengabaikannya dan mengumpulkan sisa laporan sebelum melenggang keluar dari tenda. Dalam hal apapun, dia telah ditemukan, jadi dia sebaiknya membawa semua yang dia inginkan bersamanya.
Langkahnya tampak tidak tergesa-gesa dan tenang, seolah-olah pasukan ras ganas tidak berarti apa-apa baginya. Baru setelah dia berada di luar tenda, dia mendengar keributan mulai dari dalam. Jenderal telah sadar kembali. Jenderal ras ganas adalah kultivator alam gemetar cahaya. Tetapi alasan dia telah tersingkir begitu lama oleh Su Chen sebagian karena perbaikan yang telah dilakukan Su Chen pada Fata Morgana. Alasan penting lainnya jelas adalah kesadaran lemah yang dimiliki sebagian besar individu ras ganas. Setelah terbangun, sang jenderal melolong marah. Sekelompok besar tentara ras ganas mulai berlari ke arahnya. Su Chen, bagaimanapun, dengan dingin tertawa dan menghilang secara misterius ke dalam kegelapan. Teknik penyamarannya memungkinkan dia untuk menyamarkan dirinya dengan warna gelap, yang berarti bahwa dia dapat berbaur dengan latar belakang dengan cukup baik. Dia dengan santai meninggalkan barak dan mulai kembali ke Guli City. Namun, ketika dia sedang berjalan, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh keluar dari barak tepat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tidak baik, Su Chen berteriak diam-diam pada dirinya sendiri. Ada individu ras ganas di sini yang benar-benar menemukan kehadirannya. Ras ganas itu cukup percaya diri, dia tidak meminta bantuan apapun dan hanya menyerangnya sendirian. Dia sangat cepat dan mendekati Su Chen dengan cepat, melepaskan pukulan kuat saat dia mendekat. Su Chen meliriknya. Sosok orang itu bergetar sesaat, tetapi dia tidak terpengaruh oleh pengaruh Fata Morgana, dan tinjunya terus turun ke kepala Su Chen. "Hah!" seru Su Chen dengan takjub dan mengelak ke samping, melepaskan tinjunya sendiri sebagai tanggapan. Individu ras ganas bahkan tidak mencoba mengelak, dia menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan Su Chen dengan paksa dan meletakkan sikunya di lengan Su Chen. Ledakan energi memancar keluar dari titik tumbukan. Bab 110, untuk mengatasi siku ini, Su Chen terpaksa mundur. Pedang pemenggal kepala gunung muncul di tangannya, dan dia menggunakannya untuk mencegat jalur tusukan siku. Siku menghantam bilah dengan dentang logam, betapa kuatnya kekerasan. Individu ras ganas terus menekan ke depan dan melepaskan tendangan susulan. Su Chen sekarang bisa melihat penampilan individu ras ganas, dia cukup muda dan memiliki kulit gelap. Bibirnya memiliki tindikan cincin, dan wajahnya ditutupi tato. Serangannya sangat ganas dan cepat, selalu datang satu demi satu. Ras ganas selalu bertarung seperti ini. Sebagian besar waktu, mereka hanya menyerang menggunakan kepalan tangan dan kaki mereka dalam pola yang tampaknya dasar, tetapi semua serangan ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan di belakang mereka. Setelah Su Chen mengelak ke samping, tendangan prajurit ras ganas mendarat di batu terdekat, yang langsung hancur. Dia sepertinya tidak menyadarinya sama sekali dan terus menyerang, melancarkan serangan tinju lagi. Tinju terbang melewati wajah Su Chen, berderak dengan energi. Gelombang momentum yang kuat melonjak ke depan, menerbangkan pepohonan dan bebatuan di dekatnya melalui kekuatannya yang luar biasa. Bagian paling menakutkan dari semua itu bukanlah tingkat kekuatan dari serangan tinju ini. Lagi pula, sebagian besar kultivator alam pembuka yang mampu melepaskan kekuatan semacam ini dengan jurus rata-rata, sebenarnya, mereka bahkan akan sedikit lebih kuat. Sakit kepala yang sebenarnya adalah bahwa lawan Su Chen belum menggunakan jurus ras ganasnya, dia hanya menyerang dengan pukulan dan tendangan sederhana. Itu masalah besar. Secara umum, mencoba melawan individu ras ganas dalam pertarungan jarak dekat adalah tindakan yang keliru. Sebagian besar waktu, orang akan secara aktif menghindari situasi seperti itu. Bahkan seorang kultivator manusia yang kuat mungkin menemukan meja-meja yang dihidupkan jika mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan individu ras ganas. Namun, Su Chen tidak punya pilihan. Dia masih berada di dekat perkemahan militer, jadi jika dia menggunakan Flaming Phoenix, cahaya cemerlang yang dipancarkan dari kontras skill asal dengan latar belakang malam yang gelap akan segera terlihat. Jika sekelompok besar individu ras ganas mulai berkumpul menuju tempat dia berada, dia akan mendapat masalah. Karena itu, Su Chen hanya bisa menahannya dan tetap berada dalam jarak dekat dengan lawannya, berusaha untuk menjaga agar semua serangannya tidak terhalang. Tetap rendah hati adalah yang paling penting saat bertarung di lingkungan yang gelap. Lawan ini juga tidak terpengaruh oleh Fata Morgana, jadi dia hanya bisa terlempar saat pertarungan berlangsung. Namun, amarah Su Chen juga mulai berkobar saat melihat lawannya menyerang berulang kali. Dia membentak, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kita bertarung dalam jarak dekat?" Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya kemasan redup saat penghalang muncul di tubuhnya. Dia mengayunkan lengannya tepat di dada lawan. Sebuah cahaya juga bersinar di dekat dada individu ras ganas, menghalangi serangannya. Tinjunya mengarah ke dahi Su Chen sebagai tanggapan, tetapi Su Chen mengaktifkan penjaga Meg untuk memblokir serangan itu, dan kemudian dia menyentakkan lututnya ke arah bagian tengah tubuh lawannya. Individu ras ganas menanggapi dengan baik, dan tabrakan timbal balik mereka saling menjatuhkan beberapa langkah mundur. Tato totemik prajurit ras ganas telah melindunginya.
sementara Su Chen juga dilindungi oleh penghalang energi asal. Dengan demikian, kekuatan dari serangan mereka telah dikurangi. Tak satu pun dari mereka yang terluka. Jadi segera setelah berpisah, mereka menyerang satu sama lain lagi, menyerang dengan pukulan siku, cakar, lutut, dan bahkan kadang-kadang bergulat satu sama lain. Kedua sarjana asal Ki tingkat menengah ini tiba-tiba tampaknya telah berpindah ke tingkat seniman bela diri yang paling fana. Meskipun gerakan mereka sederhana, serangan mereka sangat ganas dan setiap gerakan membawa momentum yang ekstrim. Setelah bentrokan yang sangat intens, keduanya berpisah lagi, dan cahaya di tubuh Su Chen, penghalang energi asalnya, telah hancur. Su Chen sedikit bergoyang saat kakinya terpeleset, dan prajurit ras ganas itu menyerang ke depan, meluncurkan serangan lain ke arahnya. Cara dia bertarung agak mengingatkan pada gaya bertarung Cloud Leopard, tetapi dengan lebih banyak kebiadaban dan keganasan. Su Chen mengangkat tangannya dalam upaya untuk memblokirnya tetapi tidak dapat menahan semua momentum, dan lengannya didorong sampai ke dadanya. Dia memuntahkan seteguk darah dan tersandung beberapa langkah mundur. Su Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengaku, sambil menggelengkan kepalanya, "Baiklah, kamu benar-benar kuat." Dia memiliki jubah karang benang ganggang untuk melindunginya, bersama dengan tubuh pertempuran adamantin dan penjaga mech. Dia awalnya berharap bahwa semua ini akan menebus kekurangannya dalam pertempuran jarak dekat, tetapi lawan di depannya begitu kuat sehingga bahkan jubah karang benang alga tidak dapat sepenuhnya menahannya. Meskipun lukanya tidak serius, dia masih sulit menerima ini. Dia telah mengolah tubuh angin yang mengalir dan teknik tubuh pertempuran adamantin, memberinya fisik yang luar biasa dibandingkan dengan kebanyakan manusia. Namun, dibandingkan dengan ras ganas, dia sama lemahnya dengan ayam yang masih muda. Bahkan dengan bantuan senjata defensif dan penghalang sihir, dia tidak mampu menahan serangan lawannya. Meskipun dia mengadu kerugiannya dengan keuntungan lawan, hati sombong Su Chen sulit menerima kenyataan situasi. Prajurit ras ganas melompat ke depan sekali lagi. "Sialan," Su Chen mengutuk. "Datang kepadaku." Cahaya redup mulai bersinar di belakang punggungnya saat gambar ilusi mulai terbentuk. Itu adalah inkarnasi primordialnya. Dalam beberapa hal, ini semacam kecurangan, tetapi di sisi lain, tidak. Su Chen adalah orang yang menemukan inkarnasi darah primordial, mengklasifikasikannya di bawah kategori teknik sangatlah sulit. Lagi pula, itu bukan skill asal karena kamu tidak bisa mengolahnya, tapi juga bukan garis keturunan karena tidak ada sumber garis keturunan. Itu juga bukan teknik pemurnian tubuh. Itu tidak cocok dengan salah satu kategori ini. Tetapi pada saat yang sama Anda dapat mengatakan bahwa itu termasuk dalam setiap kategori sampai taraf tertentu. Setidaknya dalam hal output daya, peningkatan kekuatan fisik yang diberikan inkarnasi darah primordial sudah cukup untuk membawa penggunanya setara dengan ras ganas yang biadab. Pada saat ini, Su Chen membiarkan inkarnasi darah primordial menyatu dengan tubuh fisiknya, menyebabkan auranya melonjak. Prajurit ras ganas juga sedikit terkejut saat melihat ini. Su Chen dengan kejam berseru, "Kamu ingin bersaing dalam kekuatan, datang dan coba ini." Pukulan ledakan menggelegar di udara. Prajurit ras ganas secara naluriah menjawab dengan pukulannya sendiri. Kedua pukulan itu bertabrakan, dan prajurit ras ganas itu tiba-tiba menembak ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. "Itu lebih seperti itu," kata Su Chen sambil mengangguk puas. Dia melompat ke depan untuk menutup jarak antara dia dan prajurit ras ganas, menyelam menendang pendekatannya. Prajurit ganas Rae berguling ke belakang untuk menghindari serangan itu, tetapi dia memiliki energi cadangan yang cukup untuk melawan dengan menendang Su Chen. Su Chen tidak mencoba mengelak dan dengan paksa menahan pukulan itu, lalu tertawa. Ada beberapa momentum di belakang yang itu, tapi masih agak terlalu lemah. Dia mengulurkan tangannya yang besar untuk meraih prajurit ras ganas itu. Sebuah cahaya tak menyenangkan tiba-tiba mulai memancar dari tentara ras ganas. Seluruh tubuhnya segera menyala ketika 7 tato totemik yang berbeda mulai memasok tubuhnya dengan kekuatan. Bahkan pukulan dasarnya dipenuhi dengan energi yang keras, cahaya yang sangat terang menembus langit malam. Di sana, para prajurit ras ganas lainnya akhirnya menemukan pertempuran yang sedang terjadi dan mulai berlari sambil berteriak. Sekarang posisinya telah dikompromikan. Su Chen tidak menahan diri lagi saat menyerang. Api hitam meraung hidup, menelan lawannya dan memberi kesan bahwa dia menabrak kepala dengan tulisan di tubuh lawannya. Perlahan-lahan, api bayangan mulai menggerogoti cahaya tato totemik, menyebabkan kekuatan prajurit ras ganas menurun dengan cepat. Ekspresi terkejut muncul di wajah prajurit muda ras ganas itu saat kekuatan tato totemiknya terkikis. Serangan telapak tangan membekas di dada prajurit muda ras ganas itu, menghancurkan tulang-tulang di area itu dan menghancurkan salah satu jantungnya. Prajurit muda ras ganas melolong, tapi dia tidak mati. Dia melepaskan pukulan lain, yang satu ini bersinar sangat panas dengan energi. Bahkan dalam keadaan seperti ini, dia masih menginginkan, masih berani melakukan serangan balik.
Su Chen mendengus dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa dirinya sendiri. Bintik merah gelap muncul di pakaiannya. Tinju ini telah menembus inkarnasi darah primordial. Tubuh pertempuran adamantin, jubah karang benang ganggang, meninggalkan jejak di tubuh fisiknya, melukainya. Meski pukulannya tidak terlalu serius, Su Chen bisa merasakan tekad lawannya. Sayangnya, kemauan saja tidak cukup, kata Su Chen. Saat dia berbicara, telapak tangannya menghantam kepala prajurit ras ganas itu, melucuti kekuatannya yang tersisa untuk bertarung. Su Chen mengambil prajurit ras ganas dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan malam. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a